bagaimana tutorial penginputan pasien rawat inap untuk pasien BPJS ya. Jadi nanti untuk pasien BPJS sekali lagi harus diinputkan via anjungan BPJS 2V2 apabila memang kondisinya panggilan antrian kita sudah antrian online kita sudah versi 2 seperti itu. Jadi nanti apabila belum diajukan versi 2-nya bisa disampaikan ke admin medicine. Nanti setelah kita masuk anjungan BPJS P2, diambil dari pelayanan di sini ya. Kita inputkan nomor BPJS-nya seperti biasa. Kita masukkan poli yang dituju, kita masukkan dokter yang bertugasnya siapa, lalu kita klik daftar antrian. Apabila sudah diklik daftar antrian, maka nanti dia akan otomatis masuk ke panggilan antrian. Bisa dibatalkan saja. Di panggilan antrian juga nanti ada di sini ya. Silahkan dicek. Bedanya nanti untuk pasien umum, pasien rawat jalan dengan BPJS ini, di bagian pelayanan ini, seperti biasa kita pilih terlebih dahulu ya, penjaminnya BPJS. Nah, apabila sudah seperti ini, di scroll ke bawah dulu, lalu di sini kita ubah perawatannya menjadi rawat inap. Ini yang pertama. Seperti itu, dan nanti pun sekali lagi apabila memang ada pasien yang kunjungan sehat, ini bisa disesuaikan di sini semuanya. Ada rawat jalan, rawat inap, promotif, preventif. Nanti pun di sini untuk kunjungan sakit atau kunjungan sehatnya bisa disesuaikan di bagian bawah sebelum kita masuk ke proses perawat. Jadi sekali lagi perbedaannya nanti di menu pelayanan di sini kita pilih BPJS, lalu kita pilih perawatannya untuk rawat inap. Apabila sudah kita ubah menjadi rawat inap, di sini kita klik proses perawat. Dan seperti yang kita tahu ya, jadi dari BPJS pun sudah diinfokan bahwa memang nanti kondisinya untuk rawat inap dan IGD ini tidak ada kode polinya. Jadi nanti kondisinya kalau memang si pasien ini berkunjung dari poli umum, maka nanti diinputkan sendiri ke poli umum, lalu nanti bisa diubah ke poli rawat inapnya seperti itu. Kita ubah di rawat inap, lalu kita klik proses perawat sekali lagi. Apabila sudah diarahkan ke proses perawat, maka nanti si pasien akan otomatis pindah ke perawat. Di sini kita pilih perawat, kita pilih pelayanan. Di sini seperti biasa nanti silahkan diinputkan terlebih dahulu anamnesa awalnya ya. Mulai dari anamnesa, lalu diagnosa dan yang lain-lain silahkan diinputkan di sini, lalu diklik simpan. Apabila sudah diklik simpan, baru nanti kita pindahkan si pasien ini untuk rujuk rawat inap. Caranya bagaimana? Nanti di sini kita pilih perawatannya sudah rawat inap ya. Di sini status pulangnya kita ubah menjadi rawat inap. Jadi sekali lagi nanti di sini ya, di form status pulang kita ubah menjadi rawat inap. Di sini kita ubah jadi rawat jalan dulu. Terus kita ubah menjadi rawat inap. Kalau sudah diklik rawat inap, di sini kita masukkan perawatannya rawat inap, tanggal rujuknya berapa, waktu rujuknya, lalu keterangan rujuknya misalnya perlu dirawat inap. Nanti dokter pemeriksanya silahkan diinputkan sesuai dengan dokter pemeriksa yang ada saat itu. Apabila nanti pasiennya cito, maka nanti bisa diaktifkan. Apabila di sini diaktifkan, maka nanti ketika kita cek di form penerimaan rawat inap, dia akan otomatis nama pasiennya berwarna merah seperti itu. Dan di sini kita klik simpan. Apabila sudah diklik simpan, kita keluar, maka nanti si pasien akan otomatis masuk ke menu rawat inap. Nah, di sini ada pendaftaran rawat inap. Ini pasiennya ya. Nah, ini apabila cito dia akan otomatis berwarna merah seperti ini. Apabila tadi citonya tidak kita aktifkan, maka di sini seperti biasa warnanya hitam. Di sini kita klik form rawat inap, lalu kita pilih kelasnya, lalu kita pilih unitnya, nanti kita pilih ruangannya, di ruangan mana, lalu kita pilih tempat tidur ya. Oh, tempat tidur tidak ada di sini, coba kita pilih di wanita juga kosong, anak juga kosong semua nih, belum diinputkan ininya ya. Coba kita ambil yang VVIP. Ya, nanti setelah pelayanan selesai saya akan perlihatkan juga bagaimana cara input ruangannya di bagian master data. Oke, apabila sudah, di sini nanti tenaga medisnya atau dokternya bisa dipilih kembali ya, disesuaikan. Ini apabila memang pasien titipan ya,
Misalnya dia dari kelas 1 jadi ke kelas VIP nih, karena memang kelasnya sedang penuh, maka nanti bisa diceklis saja. Apabila sudah, kita klik simpan. Dan ketika sudah diklik simpan, maka si pasien akan otomatis masuk ke pelayanan rawat inap di sini untuk dilakukan penginputan CPPT seperti itu. Untuk CPPT si pasien nanti kita inputkan ada di bagian sini ya, CPPT. Maka nanti diinputkan semuanya mulai dari judulnya, misalnya kunjungan hari pertama, misalnya seperti itu ya. Atau nanti di sini ada lagi si pasien ketika kita mengunjungi sedang sakit nih perutnya, sakit perut misalnya. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun situasi ya. Atau SIP 1, SIP 2 itu juga dipersilahkan, disesuaikan saja judulnya. Lalu SOP-nya untuk rawat inap semuanya diinputkan di sini. Ini saya isi tes saja biar cepat. Ini SOP untuk rawat inapnya diinputkan di sini. Apabila sudah, nanti di sini kita klik simpan. Apabila sudah disimpan, maka nanti di sini akan otomatis, dan jangan lupa untuk diberi tanda checklist. Nanti oleh dokternya ya, atau oleh petugas administrasinya bisa diverifikasi bahwa betul inputan CPPT ataupun catatan perkembangan pasien terintegrasinya seperti ini. Apabila sudah sesuai, nanti setiap harinya silahkan dilakukan input sekali lagi ya di CPPT ini untuk perkembangan pasien. Disesuaikan dengan jadwal SIP ataupun jadwal kunjungan kepada si pasiennya. Sedangkan untuk obat-obatan dan yang lainnya seperti biasa diinputnya silahkan diinputkan di bagian resep. Nanti bisa diinputkan di sini ya untuk obat-obatan. Walaupun nanti di CPPT yang sudah kita inputkan, tetap obat-obatan ini harus kita inputkan kembali di obat satuan agar mengurangi stok yang ada di bagian farmasi seperti itu. Sedangkan CPPT ini hanya untuk rekam medis rawat inapnya saja. Nah, ini pun nanti bisa langsung dicetak apabila dibutuhkan untuk klaim ke BPJS. Jadi nanti kurang lebih gambaran CPPT-nya seperti ini. Ini kalau panjang nanti akan otomatis muncul nih catatannya. Nah, nanti apabila sudah beberapa hari diinputkan atau dirawat nih pasiennya, selanjutnya di sini bisa kita klik check out klinik untuk mengeluarkan si pasien nih. Kita klik check out klinik. Kita pilih cara keluarnya, misalnya atas izin dokter, atau nanti apabila ada yang lain-lain yang meninggal atau melarikan diri, ini bisa disesuaikan saja. Keadaan keluarnya nanti perlu kontrol kembali atau sembuh. Nah, kasusnya nanti bisa dijelaskan di sini, kasus penyakit si pasiennya. Apabila nanti ada nomor laporan polisi, maka bisa diinputkan. Apabila tidak ada, bisa dikosongkan. Dokter pemisahnya silakan seperti biasa diinputkan sesuai dengan dokter pemisah yang melakukan perawatan atau pemberian izin pulang ya. Lalu diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, seperti biasa untuk yang terakhir silakan oper pasien ini ke bagian proses kasir untuk melakukan pembayaran. Dan nanti untuk tindakan-tindakan yang berbayar itu tetap diinput yang ditindakan ya, jangan sampai lupa. Jadi untuk resep dan tindakan sama seperti penginputan di form biasa seperti itu. Apabila sudah, nanti diklik proses kasir untuk terakhir. Apabila sudah diklik proses kasir, nanti di sini si pasien akan otomatis di pelayanannya akan hilang. Nah, ini seperti ini. Si pasiennya sudah pulang tandanya. Nanti dia akan masuk ke bagian selesai dirawat inap atas nama pasien Surip. Seperti itu untuk rawat inap. Apabila sudah dioper ke kasir, maka nanti akan otomatis dia masuk ke kasir. Oh ya, tadi kan ini untuk pasien BPJS ya. Nanti jangan lupa juga sekali lagi tetap diklik untuk ini ya, submit ke BPJS-nya. Jangan sampai lupa diklik, karena apabila kita tidak klik submit, maka seluruh inputan anamnesa diagnosa yang sudah kita inputkan di RMA ini tidak akan terbaca di bagian pikirnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk proses pelayanan di rawat inapnya. Lalu bagaimana nanti ketika si pasien ini ternyata harus rujuk? Anggap aja ini pasien masih belum check out ya. Nanti kalau memang si pasien sudah dirawat beberapa hari dan ternyata harus rujuk, maka nanti di sini kita pilih status pulang BPJS, maka harus duduk vertikal. Seperti itu. Ini sama seperti biasa ya untuk rujukannya, dipilih spesialisnya, maka nanti akan otomatis muncul nama-nama rumah sakitnya. Tinggal dipilih saja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pelayanan di rawat inapnya. Apabila sudah sampai kasir, nanti tinggal kita lakukan pembayaran saja.
kita klik, kita pembayaran, lalu kita klik pembayaran, maka pelayanan sudah selesai seperti itu. Dan tadi ya untuk CPPT ini bisa kita download atau kita cetak kembali. Silahkan dicari di data pasien. Di sini tinggal kita cari misalnya tadi Surip ya. Surip. Dicek di bagian rekam medisnya. Nanti di sini akan ada CPPT. Ini adalah CPPT untuk rawat inap ya. Tinggal kita klik cetak saja, maka dia akan muncul nih rawat inapnya seperti ini. Sedangkan untuk form keluarnya nanti ada di bagian laporan. Di laporan ini nanti bisa kita cetak untuk form keluar si pasien. Ada di data rawat inap ya. Di data rawat inap, maka nanti di sini tinggal kita print untuk surat keluarnya seperti itu. Apabila datanya tidak lengkap, maka nanti bisa diinputkan di bagian data pasien ya untuk pekerjaan dan alamat. Sedangkan diagnosa ini harusnya tadi di bagian pelayanan. Oke baik, kita akan masuk ke yang kedua. Bagaimana pengaturan ruangan? Jadi nanti apabila memang ruangannya cukup banyak ya, kita masuk ke master data. Di master data ini nanti akan terlihat ada menu rawat inap. Di rawat inap ini pertama kita kelola kelas terlebih dahulu. Misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang lain-lain ya. Silahkan ditambah kelasnya di sini lalu diklik simpan sampai nanti muncul di sini. Itu untuk kelasnya. Apabila kelasnya sudah, baru kita masukkan ruangannya. Kita klik tambah ruangan, kita masukkan misalnya ruang Kamboja. Nah, di sini nanti dipilih kelasnya apa. Lalu nanti di sini tarifnya berapa, bisa diinputkan juga. Lalu statusnya bagaimana, aktif atau tidak aktif ruangan tersebut. Apabila sudah, klik simpan. Apabila ruangannya sudah disimpan, maka nanti tinggal kita atur kasur yang ada di ruangan tersebut. Tinggal kita masukkan nih kode kasur ya. Kode kasur ini bisa kode inventaris ataupun nama kasurnya ya. Dan ini harus berbeda dengan kasur-kasur yang lainnya agar tidak terjadi bentrok di bagian datanya. Misalnya kode kasurnya kasur 1 di ruang Kamboja KSK 1. Namanya mereka apa nih misalnya? Bed 1 ruang Kamboja, ruangannya kita pilih, misal tadi ruang Kamboja. Ini ruang Kamboja. Status kasurnya kita isi kosong, tentunya karena baru diinputkan, statusnya aktif, baru kita simpan. Nah, apabila seperti ini, nanti ketika kita lakukan pelayanan seperti tadi ya, pemilihan kasur, maka akan otomatis terlihat di sini. Seperti itu kurang lebih untuk penambahan kasur, kelas, dan ruangannya. Dan untuk tarif nanti apabila memang tidak muncul di kasir, untuk kasir jumlah harga ruangan per malamnya, di bagian tarif ini nanti bisa ditambahkan saja. Baik, kurang lebih seperti itu untuk proses rawat inap ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila memang ada yang tidak dipahami, bisa dihubungi admin medicine. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak.